Oke, kita mulai. Jadi elastisitas itu untuk mengetahui seberapa besar respon dari konsumen apabila kita menaikkan ataupun menurunkan harga. Ya. Nah, itu dia konsep elastisitas. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Ada harga dan jumlah barang. Nah, 20.000 itu adalah harga pertama. Ketika harga 20.000, yang terjual 800 unit. Lalu ketika harganya dinaikkan menjadi 25.000, ya, ini 25.000 ini, jumlah barangnya turun 700 unit. Nah, ini berarti konsep dari permintaan. Ya. Permintaan itu, hukum permintaan, apabila harga dinaikkan, maka jumlah barang itu turun. Ya kan? 20 ke 25.000 naik ya harganya. Tapi jumlah barangnya, unitnya itu turun. Nah, jumlah barang itu Q ya, quantity. Kalau harga, price, P. Nah, makanya kalau misalkan kita tuliskan di dalam rumus ya, delta P, delta Q itu berarti selisih dari P dan selisih dari Q. Nah, rumus elastisitas itu kan delta Q per delta P dikali dengan P per Q. Nah, ini dia. Delta Q-nya itu berarti selisih dari kuantiti, jumlah. Ya kan? Yang pertama tadi 800, ini, yang kedua 700. Selisihnya berapa? 100. Ya. Nah, lalu yang P, price, berapa selisihnya? 5.000. Nah, kita tulis 5.000. Nah, lalu P-nya ini yang mana kita tuliskan? Kita ambil saja yang pertama. Harga pertama itu berapa? 20.000. Nah, itu 20.000. Lalu Q-nya saat 20.000 itu berapa? 800. Nah, ya. Nah, ini baru kita kalikan ya. Kita kalikan. 100 dikali 20.000. Kita tinggal tulis 2, hitung nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nolnya. Kita tulis aja 6. Nah, satu lagi. Nah, ini berarti berapa? 2 juta. Nah, lalu 5.000 dikali 800. Kita tulis dulu 5 kali 8. 5 kali 8 berapa? 40 kan? Nah, kita tulis di sini 40. Lalu kita hitung nolnya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 4 juta. Nah, sama-sama jumlahnya yang atas dengan yang bawah, kita coret nolnya. Nah, itu dia sistem pembagian. Sisa 2 per 4. 2 per 4 ini berarti kan 0,5 ya. 1 per 2 kalau kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Nah, hasilnya berarti 0,5. Nah, kalau 0,5, siapa yang tahu apakah ini elastis atau inelastis? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau Ini koefisiennya, elastis, Pak. iya betul, inelastis. Karena apa? Karena E-nya itu di bawah 1. Ini inelastis. Nah, seperti itu dia. Nah, elastisitas ini memang ada hitung-hitungannya, tapi tidak sulit. Ya. Cukup kalian tahu konsepnya, bahwasanya delta Q per delta P dikali P per Q. Itu aja yang perlu kalian hafalkan. Nah, itu kan nggak sulit gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan soalnya itu pakai persen begini? Nah, kalau dia pakai persen, kalian langsung saja pakai rumus ini. Ya. Berapa persen dari permintaan? Ya, itu berarti Q-nya, Q persen, delta Q persen, ya, per delta P persen. Nah, Q-nya itu berarti jumlah permintaannya. Ya. Ini kan soalnya begini nih, kalau di dalam narasi. Harga beras naik 10%. Ya. Misalkan karena akhir tahun atau pada masa paceklik gitu ya, karena stok beras itu
menipis, maka harganya naik ya 10%. Lalu ketika harganya naik, permintaannya jadi berkurang. Ini kan hukum permintaan ya. Harga naik maka permintaannya, jumlah yang diminta oleh konsumen itu jadi berkurang. Nah, maka berlakulah hukum permintaan. Elastisitasnya bagaimana? Ini tadi, E sama dengan delta Q persen per delta P persen. Langsung saja tulis, berarti kan delta Q persennya itu 2. Ya. Delta Q persennya itu 2, delta P persennya itu 10. Gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan 1/5. 1/5 itu 0,2. 0,2 ini pun juga inelastis. Ya. Jadi beras itu memang adalah barang yang inelastis. Apabila kita naikkan harganya cukup besar, tapi hanya berkurangnya sedikit, ya, hanya 2%. Kenapa? Karena ini barang pokok. Ya, semua orang, apalagi di Indonesia, itu memerlukan beras. Nah, jadi seperti itu konsep dari elastisitas. Nah, kalau seperti ini bisa lebih mudah dipahami ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan ini, mumpung kita dalam keadaan Zoom kan, karena nanti Jumat mungkin tidak Zoom, hanya video saja. Pak, ini kan 800 dikali 100 pakai kali silang juga, Pak. Tidak, ini bukan kali silang. Ya. Jadi ini adalah kali setara dia. Itu kan 100. Nih, 100 ini dikalikan dengan Ya. 20.000. Ya. 100 Jadi dikalikan nggak dengan... pakai kali silang ya, Pak? Enggak. Bukan Cuman kali silang. setara 100 dikali 20-an, Pak. Iya, dia 100 kali 20. Kan ini kan sejajar dia nih. Ya kan? Ini kan sejajar ya. Nah, Ya, ini Pak. dikalikan Tahu. sejajar juga. Nah, jadi dia bukan kali silang gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang kali silang itu seperti ini dia. Kalau bentuknya, kali silang itu bentuknya apabila seperti ini. 2/10 sama dengan 5/2. Nah, kalau sama dengan, ini kali silang. Jadinya 2 dikali 2, ya. Ini 2 10 dikali 2, dikali 5. 10 dikali 5, gitu kan. Nah, makanya ini jadi 2 kali 2 kan 4, ya. 4 per 10 kali 5 jadi 50. Nah, ini dia kalau kali silang. Nah, dia sama dengan. Tapi kalau dia elastisitas, itu kan dia dikali. 1/2 dikali 3/2. Maka kalinya itu setara gitu. Jadi sistem perkaliannya juga sudah bisa dipahami ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini sudah cukup banyak ya yang hadir ya. Kalian ada 18 orang. Berarti ada 10 orang, 10 siswa lagi yang tidak ikut Zoom. Jadi kalian tidak perlu takut ya dengan hitung-hitungan ekonomi. Itu mudah kok. Yang penting kita mengerti konsepnya saja. Elastisitas itu adalah perubahan jumlah ketika harga dinaikkan atau diturunkan. Nah. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, Pak. Oh, tidak ada ya. Enggak, Pak. Oke, jadi nanti ya setelah Zoom ini selesai, lihat lagi video yang ada di Google Classroom. Sudah saya share terkait dengan elastisitas juga. Ya, ini juga nanti videonya juga saya share ke Google Classroom agar bisa dilihat berulang-ulang. Jadi nanti try out itu sudah ada soal seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan sedikit saya masukkan soal hitungan. Nanti try out 9 soal ekonomi mungkin ada yang hitungan terkait dengan permintaan, penawaran ya, supply demand dengan elastisitas.
Ditambahkan juga soal-soal teori tentang kegiatan ekonomi ya, produksi, konsumsi, distribusi, itu juga dipelajari kembali. Jadi ini sudah lebih mendetail kita membahas elastisitas ya. Semoga bisa dipahami. Konsep dasarnya itu yang penting. Gitu. Kalau kemarin kan kita bahasnya teorinya aja tuh, teorinya aja ya kan. Elastisitas itu begini ya. Contoh-contoh barang elastis itu seperti apa, inelastis itu seperti apa. Nah, sekarang di semester 2 ini kita lebih detail, lebih mendalam membahasnya. Cara perhitungannya, ya, bagaimana kita memasukkan rumusnya, nah seperti itu. Jadi ini kita tidak berlama-lama Zoom-nya ya, karena kalian harus lihat juga di Google Classroom. Tapi apabila ada pertanyaan yang belum kalian sampaikan di Zoom, boleh disampaikan di WAG ya, WA Group ya. Oke, ini yang hadir ini tadi 18, sekarang 17, berarti ada yang keluar. Ini jadi catatan ya untuk saya, berarti kalian itu serius untuk belajar ya yang hadir di sini. Yang lain mungkin terkendala di sinyal atau segala macam, tapi bisa nanti disimak di video. Oke, sekian saja dari saya ya, semoga bisa dipahami. Tetap kita lanjutkan pembelajaran di WA Group ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.